Oke ya, nah ini ya tampilannya ya untuk menghapus database yang sudah kita buat. Tinggal kita centang ya, kemudian kita pilih drop ini ya untuk menghapus ya, seperti ini ya tampilannya. Nah kemudian berikutnya ya, kita mengikuti sesi berikutnya di sini ya, terkait petunjuk ya. Ini ya untuk menghapus, tinggal kita centang drop. Kemudian langkah berikutnya ya, create tabel name ya, create tabel name, nama tabel, valid 1 tipe lex, kemudian primary key, valid 2 tipe lex, valid 3 tipe lex. Nah ini ya, misal membuat tabel apotek ya, ini ya, memiliki atribut ID obat, primary key. Untuk ini ya, untuk menciptakan tabel perintah SQL. Ini perintah SQL, kita perintah SQL untuk menciptakan, membuat tabel, create tabel, nama tabel ya, valid 1 tipe primary, valid 2 tipe lex. Coba kita lihat ya perintahnya ya. Ini ya untuk membuat tabel ya. Nah, ini coba kita klik ya, rumah sakit ya. Nah ini ya, oke seperti ini ya untuk membuat tabel. Tinggal kita nama tabelnya berapa jumlah number of column ya, berapa jumlah kolom yang kita butuhkan ya, bisa 4, 3 ya. Nah ini bisa kita kembali dulu ya. Nah ini, nah SQL kalau kita lihat petunjuk ya. Kemudian kita lihat gambarnya aja ya. Kemudian kita ketik drop database rumah sakit. Nah ini ya, kita ikuti aja ya petunjuknya. Kita ikuti petunjuk dari command from ya, ini ya, kita ketik sesuai dengan petunjuk. Nah ini kita sudah sampai sini ya. Nah ini tinggal kita ikuti petunjuk yang tersedia nih ya, ikuti petunjuk yang tersedia. Ini petunjuk yang tersedia. Nah di sini tinggal kita oke ya, tinggal kita ketik use ya, rumah sakit ya, use rumah sakit ya, use rumah sakit titik koma ya, enter. MariaDB rumah sakit ya kok ya. Oke, use rumah sakit, MariaDB rumah sakit. Nah tinggal kita ketik perintah ya, sesuai perintah di sini ya. Nah ini bisa kita ikuti perintahnya apa ini ya. Oke sorry ya, perintahnya klik create tabel pasien. Nah ini yang kita ikuti ya. Nah, saya ngetiknya di notepad dulu ya biar gampang ya. Saya ketik di notepad dulu, create ya, create ya, ini ya, create, salah kita ikuti ya, create tabel, create tabel pasien, create tabel pasien, buka kurung ID, mungkin sudah ada nih, create tabel pasien. Oke ya, ini sudah ada nih ya. Nah, ini tinggal saya copy ya. Coba kita lihat di notepad ya, sama enggak. Nah, ini ya, create pasien ya.
Create tabel pasien, ID pasien, ENT3. Ini sudah sama ya, biar tidak salah kita ketik memberikan koma ya, ini ya sudah sesuai. Kemudian kita ketik ya di data CMD ya supaya sama ya. Ini kan tinggal kita di MariaDB ini tinggal kita ketik ya yang sesuai ya, sorry ya. Di MariaDB klik ya. Oh enggak mau ya. Kita kembali ke MariaDB. Kembali ke apa ini? Ini kecil ya. Kembali ke /d hari ya, MariaDB kita ketik ya, berarti harus kita ketik ini. Ya. Pasien 3. Kemudian petunjuk ini ya, dah kita ikuti aja. Ya DB sorry ini ya, kita ketik kemudian primary key primary key auto ya, dari auto underscore berapa besar ya, increment ya, increment ya, increment sorry ada T nya ya, increment koma nama underscore pasien voucher ya, voucher buka kurung 30 koma alamat, ini karakternya 30 ya, nama pasien ya, kemudian alamat pasien ya, alamat pasien, voucher karakter, jumlah karakternya ini voucher ini 100 karakter ya, ya 2 koma, jenis kelamin, underscore kelamin ya, underscore kelamin, vouchernya ya 1 ya, ini voucher 1, kemudian apa ini, penyakit ini kayaknya penyakit ini ya, kan penyakit ini, coba kita lihat memastikan ya, oke ya, penyakit vouchernya 100 ya, ikuti aja satu-satu ya. Jenis kelamin vouchernya 1, jenis kelamin voucher 1 koma ya, penyakit, oh ada sambungannya ya,
bisa ya. Oh, ini harus disambung ya. Coba kita tes ya. Nah, ini ya, jenis penyakit Parcher 100 buka tutup kurung ya, tutup kurung. Kemudian ada juga jenis kelamin Parchernya ya, penyakit 100. Nomor HP Parcher ya, kita lihat sini. Setelah jenis kelamin, penyakit, nomor HP ya. Nah, kemudian ya, kita lihat ini, kita enter ya. Ini ya, nomor HP, titik koma ya, titik koma ya. Kita lihat ini penyakit. Oke, nomor HP Parcher, titik koma, kemudian query oke, Rose ada enggak di sini ya. Ketik ya. Ini saya copy dulu ya, biar gampang nanti untuk memperbaikinya. Kalau memang ini salah, nanti tinggal kita copy supaya capek mengetik. Kemudian kita coba, kita besarkan ya, kita tekan enter. Nah, ini masih oke ya, sudah nih ya, query oke ya, ini sudah sama ya tampilannya, sesuai petunjuk nih ya, sesuai petunjuk ya. Kemudian sudah sama ya. Nah, ini ya, query oke, row 0.11 ini kan 0 Parcher 15. Apa ya, ini kok bisa berbeda ya, 0.11 ini. Coba saya lihat apanya ya, karakternya mungkin ya. Parcher ada kesalahan ketik ya, nama pasien 30, nama jenis kelamin 1, karena betul ya, alamat pasien Parcher 100, alamat pasien Parcher 100. Nah, ini Pak dosen yang saya tanyakan ini, kok kenapa ya berbeda ini untuk query oke 0 row, kok di saya tampilannya query oke row update 0.011 section. Nah, ini ya, ini yang jadi pertanyaan nanti Pak dosen, kendala saya ya. Aduh, ini kendala saya. Hapus dulu ya. Oh, ini kembali ya tampilnya ini. Hapus loh. Oke, ini kendalanya. Ini jadi pertanyaan saya. Nah, ini ya. Sedangkan yang mau saya tanyakan nanti, oke, saya buat kendala ini, apa berpengaruh tidak ya, karena berbeda ya tampilan dari tampilan yang di ya, yang punya Pak dosen, query-nya kok bisa berbeda, apa bisa berpengaruh. Nih saya copy dulu ya untuk tampilannya.
saya copy dulu tampilannya, atau saya copy semua ya. Oh, yang perbedaannya ya tampil di sini ya. Bedanya ini ada di saya copy ini ya. Ini punyanya Pak dosen, sedangkan yang saya punya, tampilan yang saya punya ini kok tampilannya berbeda. Ini saya copy dulu ya. Ini jadi kendala, kira-kira apa berpengaruh karena ada perbedaan ya untuk 0 baris ya. Uptrade-nya 0,11 sek, sedangkan yang Pak dosen 0 ini lebih banyak ya. Nah, ini ya yang saya miliki nih di bawah ini yang saya tanyakan nanti untuk diskusi ini, untuk pertanyaan diskusi ini ya, untuk pertanyaan diskusi saya nanti nih. Nah, query-nya ini 0 baris ini ya. Uptrade-nya kok saya 0,011 sek, sedangkan ini lebih banyak. Ini kira-kira pengaruhnya di mana? Rumah sakit sama, create tabel, pasien, ID pasien 3 sama, auto increment sama, auto increment, primary key, auto increment sama, nama pasien voucher 30. Apa ya? Nama pasien voucher 30, alamat pasien voucher 100 ya. Ini ya alamat underscore pasien voucher 100, jenis kelamin voucher 1, penyakit voucher ya, penyakit voucher 100 sama, nomor HP voucher 15. Dan ini ya, tutup kurung 2 titik koma query. Oke, kalau 011 kita lanjut dulu dah. Jadi saya mau tanyakan. Oke ya, berikutnya ya kita lanjut dulu. Nah, biar videonya tidak terlalu panjang, kemudian kita lanjutkan ya dengan tampilan gambar 14. Tampilan membuat tabel apotek pada basis data rumah sakit melalui PHP MyAdmin. Nah, ini berarti rumah sakit, kita klik ya, kita klik tabel rumah sakit. Nah, ini ya. Oke, nah, ini oke, rumah sakit. Nah, kemudian di sini kita ketik apa ya, kita ikuti ya, pasien. Ini banyaknya 4, pasien ya, pasien kita create ya. Kemudian petunjuknya langkah pertama, pilih database rumah sakit. Pada menu struktur beri nama pasien dengan kolom 4, kemudian klik go ya. Nah, ini ya, kita ikuti petunjuknya, mana go ya, kok go enggak ada ya, mana ya, apa berbeda, kolom go ini create, kok bisa beda ya. Klik rumah sakit kolom 4, ini kok beda, pasien rumah sakit klik go, ini kok apa di create dulu ya, apa ini, open, karena go-nya ini kok enggak ada ya, konsol, mana go-nya Pak dosen ini, coba saya ulang dulu,
Go-nya enggak tampil ya. Kok pasien sudah ada ini, rumah sakit, pasien, go ya. Aduh, mana go-nya ya? Menunggu beda ya. Database MySQL. Kok beda Pak dosen ini? Go. Rumah sakit, pasien, rumah sakit. Tuh, marah nih. Error ini. Ando lah. Konsol apa nih konsol? Kok go ya, enggak ada go-nya Pak dosen. Ini apa yang salah ini? Apa yang salah? Rumah sakit. Clear. Pindah sini coba. Pasien ini info. Pasien kok gue ini, klik rumah sakit, kemudian ini apa bedanya ini? Struktur go ya. Ini salah dari pertama ya, tapi kan sudah sama ini. Cuman kok di saya ndak ada go-nya ini Pak dosen ini. Go. Rumah sakit. Oh, ini sudah ada ya, otomatis ya. ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Oh, ini sudah masuk juga ya. Nah, ini ya, untuk rumah sakit alhamdulillah sudah masuk lah. Nah, ini ya, sesuai. Oke, tinggal saya lanjutkan. Oh, ini go ya. Nah, ini go sudah tampil ya. Nah, ini sudah go ya. Ini sudah sesuai ya. ID pasien ini sudah masuk ya. Kemudian kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Nah, sesi berikutnya di sini ini sudah masuk ya. Ini ya sudah masuk. Ini gambar 15 ya. Pilih database rumah sakit pada menu struktur, beri nama pasien dengan kolom 4 go. Nah, ya. Pilih apa ya? Pilih database rumah sakit pada menu struktur, beri nama pasien kolom 4 go. Berarti yang kita pilih di sini struktur rumah sakit. Pilih database rumah sakit. Struktur rumah sakit mana? Struktur rumah sakit.
struktur rumah sakit, nama pasien. Struktur rumah sakit. Pasien. Dah, kita ikuti aja dah ya. Mungkin beda tampilan ini ya. Nah, ini dia secara otomatis ini ya. Mungkin terkait dengan versi yang saya gunakan ini ya. Karena Go-nya tidak tampil, tapi sudah secara otomatis masuk ini. Oke ya, tinggal saya lanjutkan ya petunjuknya ini sesuai arahan sini. Apa ini? Pilih database rumah sakit, pada menu struktur beri nama pasien dengan kolom 4. Berarti kita klik pasien dengan tambahan kolom 4 ya, udah. Kemudian create. Copy create Go ya, sorry ya. Hapus dulu lah. Mana ya? Undo, Ctrl Z juga enggak bisa ini. Oh ini undo ya. Undo. Tuh, klik pasien lah. Nah, nih. Oke, kemudian ini kan pasien sudah masuk ya di rumah sakit. Ini apa ini? Kemudian skema ya, pasien kita besarkan ya tampilan pilotnya, voucher ya ini, sorry, pasien ini kita pilih di struktur ya. Ya, struktur ya. Struktur. Kemudian alamat ID pasien. Ya. Pasien, nama pasien. Ya, ini ya sudah masuk ya. Struktur. Kita klik apa ya tunjuknya ya. Database. Kemudian pada menu struktur beri nama pasien dengan kolom 4 Go ya, karena kita sudah membuat ya. Ini ya sudah ada ID pasien, nama pasien. Tinggal kita ya, klik kolom 4 ya. Oh ya, coba kita ulang dulu. Beri nama pasien dengan kolom 4 Go. Ini kan sudah ada ini nama pasien ya. Kita buat, nah ini enggak, ini tinggal kita klik kolom 4 ya, add 4 Go ya. Nah ini ya udah ya, kolom 4 Go. Kemudian tabel pasien ini ya sudah masuk ya, tabel pasien. Kemudian kita ikuti petunjuk lagi ya, ini ya kita masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin ya, kita ikuti. Oke, selanjutnya G. Nah, ini atau lebih cepat ya kita pakai ini aja nih, lebih simpel ya kita menggunakan daripada command prompt ya. Oke, coba kita ikuti dulu dah yang sesuai yang sudah ada ya. Pertama di sini petunjuknya ya, petunjuknya di sini ID pasien ya, ID strip pasien ya, ID name nya ya.
tabel pasien. Tabel pasien. Oke. Tabel pasien review coba. Tabel pasien data rumah sakit kok berubah ya. Coba kita ikuti dulu. Pasien, kemudian klik go. Kita kembali ya, struktur. Kita pilih pasien, nama pasien ya. Kemudian kolomnya 4, create index on. Coba kita perhatikan dulu apa ini, create tabel pasien rumah sakit. Apakah benar loh tampilan membuat tabel apotek pada rumah sakit melalui PHP My Admin ya, melalui PHP. Karena ini ya tampilan di sini sudah tersedia. Saya membuatnya menggunakan command from, sehingga di sini sudah secara otomatis sudah masuk. Ini ya, sudah masuk. Nah ini, struktur database rumah sakit di database rumah sakit. Mari coba home dulu. Rumah sakit, klik struktur, pilih database rumah sakit ya, tapi database rumah sakit. Kemudian kok ini ya, struktur ini ya, strukturnya sudah masuk ini. Struktur ya, untuk IDNT 30 char ini ya sesuai ya. Kemudian kita lihat dulu ke bawah. Nah ini kan sudah MariaDB ya, kita ikuti aja ya, show tabel 16 ya. Kemudian tabel pasien dokter ya. Ntar loh. Ini ya, SQL. Tabel administrator. Tabel administrator. Oke, auto nama admin, feature. Ini kan sudah ya, kita masuk ini. Ini SQL. Kemudian di tabel administrator dan
baru sampai sini ya, tampil membuat tabel praktik prosedur rumah sakit. Ini langkah pada pilih database marga pada menu struktur, beri nama pasien. Sudah ini kolom 4 go. Apa ini? Ini pasien, nama pasien, alamat pasien. Sudah ini kita buat ya. Kita menggunakan CMD ya, yang sudah jadi ya. Tinggal kita lanjut ke tabel administrator. Selanjutnya valid pasien dengan ID pasien. Ini ya, tabel administrator ID admin 3, create tabel administrator. Coba kita lihat create admin ID pasien. Mana sih buat create admin administrator ini? Selanjutnya, untuk menambah valid pada tabel pasien dengan ID pasien integer 3, primary key atau increment, nama pasien voucher 30, alamat pasien voucher 100, RD sudah ya. Kemudian tabel, oh ini ya Pak, SQL kan SQL. Coba kita lihat di atas. Ini menggunakan database rumah sakit. Bingungkan SQL, tapi kayak menggunakan ini, harusnya create-nya di mana nih? Gambar ya, ini kayaknya create ya, sorry bacok sekali ya. Create-nya, kemudian create yang sudah terlalu jauh. Kita baru masuk ke dokter admin ya, dokter admin. Dokter ini belum ya, kita masuk nih. Baru sampai sini ya, administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Tabel administrator ID admin ya, berarti ini tabel pasien. Tabel administrator. Oke, berarti kita masuknya di sini ya, rumah sakit. Kita buat create tabel administrator.
administrator. Mana ya buatnya ini ya? Tabel administrator ID admin 3 primary ini PHP rumah sakit SINT sudah. Tabel administrator ID admin waktu ya, tabel dokter, create tabel dokter. Nah, kita lihat ya, kita tambahkan aja di sini ya, create ada pakai SQL tadi ya, create administrator, create administrator, kemudian ya ini kita copy aja di notepad ya. Ini saya sambung dulu ya. Admin oke, sudah nyambung ya, dan bisa di copy. Create, nah ini ya, create administrator. Loh. Ada spasi ya. Create administrator. Create administrator. Ya. Create administrator. Ya, create administrator. Kemudian petunjuknya di sini ya, ini ya 100 faktor. Ya, kemudian di sini kita tekan enter. Ya, oke ya. Dan berikutnya di sini kita tambahkan tabel dokter ini ya. Create tabel dokter ini ya. Create tabel dokter. Ini saya hapus, saya gabungkan dulu. Create tabel dokter. Ya. Create tabel dokter. Ya. Create tabel dokter. Ya. Udah gabungkan dan kita ketik di sini MariaDB untuk menambahkan, sorry, enggak bisa ya. Create tabel dokter ya.
create tabel dokter, kemudian ya, masukkan nama dokter sini ya, kita masukkan nama dokter ya, kemudian dokter, alamat dokter, tanggal lahir, ini sudah sesuai ya. Nah, aduh, lihat DB ya, headline 1 error ya. Nah ini kita ulang berarti ini ya, untuk ya ini ya harus kita ketik ya, ulang ya, membuatnya sedikit-sedikit. Ya, kita gabungkan, coba sesuai petunjuk ya. Kemudian DB berapa nih tunjuknya. Oke, nah itu ya, si error juga nih, error 403. Dah, solusinya ya coba kita buka dulu ya, atau kita atur dulu ya, kita buat sedikit-sedikit ya. Create dokter ya, apa ya, harus hati-hati nih. Create dokter, oke, create dokter, kemudian ID, kita ketik ID, create tabel dokter ya, ID kasih, kemudian kita masukkan primary ya, kita ketik lagi auto increment nama dokter ya, ketik dokter, kemudian kita masukkan koma, varchar 30, nama dokter 100 ya, sesuaikan koma, kemudian kita ketik tanggal lahir, kita ketik tanggal lahir, nah, oke. Vouchernya 15 sampai dengan 100 ya. Kemudian setelah itu kita enter bismillah ya. Oke ya, berhasil ya tuh. Nah, ini ya, nggak error lagi ya, berhasil ini ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk create tabel dokter nih ya, create tabel dokter admin ya, kita create ya, tabel dokter admin, kemudian kita ketik int 3 primary, K nya auto sampai dengan dokter, int 3 admin ya. Nah, ini ya, kemudian masuk ke int sampai, nah ini kita ketik, kemudian ini sudah masuk create tabel dokter admin, kemudian tekan enter ya. Ini ya, berhasil ya, ini tandanya berhasil ini ya, kosong seknya. Kemudian kita masuk untuk create tabel pasien ya. Ini untuk membuat tabel pasien, int sini ya, kita masuk ketik tabel pasien seperti ini. Berikutnya juga ya, primary, untuk auto incrementnya id dokter int 3 ini ya, kasih,
Kemudian untuk ID pasien INT-nya 3 ya, seperti ini. Resepnya ya, varcharnya di sini 100 ya, kita ketik. Kemudian varchar ya, ini 100 ya. Nah ini ya varcharnya ya, karakter tagnya untuk resep ini ya 100 ya. Kemudian kalau sudah selesai diketik, tekan enter. Nah ini ya, berhasil ya membuatnya. Kemudian setelah itu tabel daftar ID pasien ini ya. Ini kita create lagi ya untuk tabel apa ini? Kita create tabel daftar ya. Daftar ID ya untuk pasien ini ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan ke auto. Untuk administratornya di sini karakternya kita pakai 3 aja ya, ketik 3 ya, seperti ini ya, kita ketik 3. Oke, kemudian kita tekan enter. Bismillah, ini ya, ini juga sudah berhasil. Kemudian hasil pembuatan tabel dapat dilihat dari show tabel. Ini ya, tinggal kita ketik perintah show tabel ini ya. Ini kita ketik perintah show tabel ya. Tinggal ketik perintah show tabel, titik koma, tekan enter. Nah ini ya, sudah sesuai administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter ya. Ini sudah sesuai ya dari petunjuk yang diberikan sama Bapak dosen ya. Nah ini ya, ini sudah sesuai dengan tabel yang sudah dibuat. Nah kemudian di sini ya, untuk melanjutkan ke gambar 17 ini ya, tampilan gambar 17. Kita lihat di rumah sakit, coba di SQL-nya ya, rumah sakit. Nah ini ya, sudah masuk ya, daftar dokter, admin, pasien dokter, ini juga sudah masuk semuanya ya, sesuai petunjuk dari modul yang diberikan ya, atau dari panduan modul yang diberikan. Ini ya, ini sudah sesuai gambar 17. Nah ini ya, ini sudah masuk kita ke gambar 18. Ini coba kita lihat ya, tampilan awal untuk membuat relasi ya. Sekarang kita buat ini ya, ini tampilan awal relasinya, ini sudah masuk ya, sesuai ya, new dokter. Nah ini, maka jika telah dilakukan muncul tabel yang telah dibuat sebelumnya, namun belum terrealisasi, silakan Anda atur pada posisi tabel sehingga tampil seperti pada gambar berikut. Nah ini bagaimana ini Pak dosen untuk menampilkan tampilan relasinya tampilan tabel belum terrelasi ini ya. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada valid yang akan dijadikan foreign key, seperti tabel dokter admin, proyek dokter admin, tabel dokter proyek pasien admin. Untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah pilih tabel dokter admin, kemudian pilih untuk melakukan pengaturan foreign key ya. Langkah yang kita lakukan di sini indeks ya, apa ya katanya nih, pilih tabel dokter ya admin, tabel dokter admin, kemudian valid dijadikan foreign key. Apa ya, tabel dokter admin VHP ini ya, pasien dokter admin ya. Nah ini ya, dokter admin, pilih dokter admin, indeks, pilih
dokter. Kemudian pada file yang akan dijadikan foreign, pilih index. Mana si index ini ya? Aduh, ini kan index mana? Nama kata index ini. Allah, pilih index. Coba kita klik dulu dah. Ya, ini apa maksudnya ini ya? Dokter admin. Dokter admin. Apa maksudnya ini? Nah, indeks apa maksudnya? Nah, ini ya. Ini dokter admin. Nah, ini ada gambarnya ini. Kita ikuti gambar ya. Kalau Anda ngikuti gambar bingung ya. Ikuti petunjuk gambar yang sudah jelas. Rumah sakit, pilih dokter admin. Ini dokter admin. Dokter admin. Kemudian pilih indeks. Nah, ini ketemu indeks ya. Nah, pilih indeks. Dokter admin, pilih indeks. Kemudian pilih indeks. Kemudian ID dokter ini ya, jadikan indeks. ID dokter ini kita jadikan indeks. Ceng ya. Oh, salah deh. Baik aja. Kembali ya. ID dokter, nah, kita klik ID dokter, jadikan indeks. Ini indeks ya. Kita dicentang dulu ya. Coba klik indeks ya. Kok beda tampilannya ya? Ya udah sama berarti ya. Actionnya ya, kita pilih di sini indeks. Bismillah. Nah, ini ya. Sudah kita pilih indeks. Ya, oke ya, sudah kita pilih indeks. Jadi dokter kita pilih indeks. Ini tadi saya klik ya, saya centang, kemudian saya klik indeks. Oke, nanti kita lanjutkan dulu.